Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita mempelajari kembali pelajaran kita secara online tentang pendidikan kewarganegaraan. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberi oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Anak-anak, kita tetap membahas tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara BPUPKI dalam sub bagian ketiga, yaitu Panitia 9. Pak Rifan ingin bahwa pada masa sekarang kita tidak terlalu banyak materi, kita menguatkan materi yang sebelumnya sudah pernah dijelaskan. Kita membuka LKS pada halaman 6 di LKS kalian, atau jika kalian mempunyai buku paket maka kalian bisa cari di buku paket tentang Panitia 9. Nah, di LKS halaman 6 tersebut kalian baca terlebih dahulu, kemudian kalian teruskan dengan mendengarkan penjelasan yang Pak Rifan jelaskan lewat video ini. Nah, anggota Panitia 9. Siapa sajakah anggota Panitia 9? Ini kemarin Pak Rifan sudah menugaskan kepada kalian semuanya untuk menulis anggota-anggota Panitia 9, meskipun ada beberapa yang hanya menyebutkan 3. Nah, ini kita bahas. Yang pertama adalah Pak Soekarno sebagai ketua, kemudian Bapak Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, kemudian ada Ahmad Subarjo, Bapak Muhammad Yamin, Kiai Haji Wahid Hasyim, Abdul Qahar Muzakir, kemudian Abu Kusno Cokro Suyoso, kemudian ada Agus Salim dan A.A. Maramis. Ini adalah ke-9 panitia dari Panitia 9 yang merumuskan dasar negara. Kemudian ini adalah profil dari Panitia 9. Anggota Panitia 9 yang pertama adalah Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, dan A.A. Maramis. Ini mereka adalah tokoh perjuangan, salah satu dari kelompok pergerakan kemerdekaan. Jadi mereka sudah ikut berjuang pada masa pemerintah penjajah Hindia Belanda. Jadi mereka ikut berjuang. Bahkan Pak Soekarno sempat dipenjara dan diasingkan. Kemudian sementara itu ada Pak Agus Salim dan Abu Kusno Cokro Suyoso adalah politisi Islami. Kemudian Kiai Haji Wahid Hasyim dari Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Wahid Hasyim ini adalah putra dari pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari mempunyai putra bernama Kiai Haji Wahid Hasyim yang merupakan salah satu dari perumus dasar negara dalam anggota panitia. Kemudian ada Abdul Qahar Muzakir yang beliau juga mewakili Muhammadiyah. Tugas Panitia 9. Ini kalian bisa lihat di LKS juga. Apa tugasnya? Menyimpulkan berbagai masukan tentang konsep dasar negara yang diusulkan pada sidang pertama BPUPKI. Jadi di sana pada sidang pertama BPUPKI tersebut ada 3 orang yang mengusulkan konsep dasar negara Republik Indonesia. Bapak Muhammad Yamin, kemudian Bapak Supomo, dan Bapak Soekarno. Ini juga Pak Rifan sudah tugaskan kepada kalian untuk menulisnya. Kemudian apa hasil dari sidang Panitia 9? Dari sidang Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 45, Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang digagai Piagam Jakarta
atau Jakarta Charter atau Gentleman Agreement. Jadi setelah BPUPKI sidang pertama tanggal 22 Juni 45, Panitia 9 merumuskan usulan-usulan tersebut dan diberi nama Piagam Jakarta. Isi Jakarta tersebut, isi Piagam Jakarta yaitu kita lihat ini, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian bisa melihat di sini bahwa ini hampir sama dengan Pancasila yang kita kenal sekarang. Presiden Soekarno atau Pak Soekarno pada waktu itu membacakan Piagam Jakarta tersebut pada tanggal 10 Juli 45 di sidang kedua BPUPKI. Itu nanti kali pembahasan selanjutnya. Namun, saat pembacaan teks proklamasi pada 17 Agustus 45, sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapus, dan sebagai gantinya menjadi ketuhanan yang Maha Esa dan ditetapkan sebagai Pancasila yang menjadi dasar negara hingga hari ini. Jadi ada penggantian sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dan ini karena sebab apa-apa, tapi ada sebab yang menyebabkan penggantian tersebut. Nah, ini tugas kalian, yaitu apa yang menyebabkan penggantian sila pertama dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pak Rifan minta kalian mencari jawaban tersebut dan ditulis di kelas. Kemudian jawaban kalian nanti akan kita bahas pada tatap muka hari Senin mendatang. Jangan lupa tugasnya kalian kirim hari ini sampai nanti malam. Jadi Pak Rifan tunggu, dan kemudian kita akan membahasnya pada hari Senin yang akan datang. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.